Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan pagi ini atau hari ini ya, kita akan membahas masalah pengelolaan sampah. Oke, membicarakan masalah sampah ini sungguh memprihatinkan ya. Nah, karena sampah di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, ini juga menjadi sebuah permasalahan global di dunia untuk pengelolaan sampahnya. Nah, tahukah kamu, setiap orang ini di Indonesia satu harinya rata-rata menghasilkan sampah sebesar 0,7 kg itu setiap harinya. Kemudian jika di rata-rata orang-orang Indonesia setiap harinya, setiap tahun menghasilkan sampah kurang lebih 255 kg. Banyak bukan? Nah, setiap hari tanpa kita sadari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Nah, sampah ini yang sering kita hasilkan melalui macam-macam. Nah, di sini kegiatan kita sehari-hari terutamanya ya, ada sampah organik dan sampah non organik. Nah, sampah organik ini sampah yang bisa terurai. Contohnya ada daun-daunan. Nah, kemudian sisa makanan yang kita makan, ada duri, ada tulang, itu masuknya sampah organik, bisa terurai. Kemudian sampah yang kedua yaitu sampah non organik. Nah, sampah yang sulit untuk diuraikan. Contohnya yaitu ada plastik, logam, kertas. Nah, itu sampah non organik dan masih banyak lainnya. Kemudian pertanyaan di sini, apa yang menyebabkan adanya banyak sampah? Ya toh? Salah satunya adalah gaya hidup kita. Karena dihasilkan setiap hari, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan penimbunan sampah. Nah, bisa menimbun sampah. Selain bisa menimbun sampah, ini juga bisa menyebabkan perkembangan penyakit, kemudian bau, perkembangan virus. Ini semua berasal dari apa? Dari sampah. Sudah saatnya kita melaksanakan gaya hidup 3R. Apa itu gaya hidup 3R? Nah, 3R singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, gaya hidup ini bisa kita lakukan dengan cara mengurangi penggunaan sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Nah, contohnya tidak membeli barang yang tidak perlu. Kita sering menggunakan tisu. Pernah menggunakan tisu? Nah, mulai sekarang jangan gunakan tisu. Ubahlah penggunaan tisu menggunakan kain lap atau mungkin serbet atau kaos tangan atau sapu tangan ya. Nah, itu sapu tangan maksud saya. Kemudian menggunakan kantong belanja. Jadi tidak usah menggunakan plastik untuk membeli sebuah makanan. Nah, itu kita kan sering minta sama pedagangnya untuk membelikan makanannya itu masukkan ke kresek-kresek. Nah, itu bisa menimbun sampah. Nah, kemudian kita bahas reuse. Nah, reuse adalah penggunaan kembali barang yang sudah ada. Contohnya seperti kita bisa menyumbangkan pakaian-pakaian bekas kita. Kemudian juga kita bisa menggunakan botol selai kembali. Nah, kita kan tahu ya, selai itu ada botolnya ya. Kalau sudah habis mungkin bisa digunakan sebagai wadah bumbu. Nah, wadah bumbu mungkin gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, itu reuse. Kemudian sedangkan recycle adalah pendaur ulangan sampah yang kita hasilkan, seperti mengubah sampah organik menjadi kompos. Lalu bagaimana yang non-organik? Nah, contoh plastik ya, kita sering menggunakan botol plastik, bisa digunakan sebagai kerajinan. Mungkin bisa kerajinan sebagai tirai di jendela, nah seperti ini. Kemudian ada bisa dijadikan tempat pensil, nah bisa, kemudian kerajinan bunga dan lain sebagainya. Nah, itu masuk yang recycle. Nah,
Sudah siapkah kita untuk mengubah gaya hidup kita? Sudah siap belum? Nah, tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Mulai dari kapan? Mulai dari hari ini. Ayo kita rubah gaya hidup kita. Kurangi sampah ya. Kurangi sampah, kelola sampah dengan sistem 3R tadi ya. Seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.